Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Selamat berjumpa kembali di program matrikulasi Institut Ibu Profesional. Kali ini kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu tentang bagaimana membangun peradaban dari dalam rumah. Rumah adalah gerbang dan taman peradaban yang mengantarkan seluruh anggota keluarganya menuju peran peradabannya. Rumah kita adalah pondasi sebuah bangunan peradaban, di mana kita dan suami bersama-sama untuk mengantarkan anak-anak ini menuju peran peradabannya. Karena kita sudah dipercaya, diberi amanah oleh Yang Maha Memberi Amanah, maka sudah selayaknya lah kita jalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Maka untuk itu kita perlu memahami bahwa kita mendidik anak-anak kita harus sesuai dengan kehendaknya, bukan memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah dilengkapi dengan misi spesifik hidupnya. Tugas kita adalah memahami kehendaknya, apa sebenarnya rahasia Allah menghadirkan kita di muka bumi ini. Maka ketika kita dipertemukan oleh pasangan hidup kita, kemudian membangun sebuah keluarga, maka tidak hanya untuk melahirkan keturunan atau menyempurnakan agama kita. Lebih dari itu, kita dipertemukan suami kita, dipertemukan oleh anak-anak kita. Salah satunya adalah untuk memahami apa sebenarnya peran spesifik keluarga kita di muka bumi ini. Hal inilah yang kadang kita lupakan meski kita sudah bertahun-tahun menikah. Dari mana kita mulainya untuk bisa memahami peran ini? Yang pertama, buat Anda yang sekarang masih sendirian, masih dalam proses memantaskan diri untuk mendapatkan calon tim pembangun peradaban di dalam keluarga Anda, maka ada beberapa tahap yang bisa kita jalankan, yang harus kita jawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara Anda dididik oleh orang tua Anda dulu? Apakah Anda merasa bahagia? Ataukah Anda merasakan ada yang sakit, luka lama terhadap orang tua Anda pada pola pendidikan orang tua kita terhadap kita zaman dahulu? Contoh kecil, Anda tidak suka dibentak, Anda tidak suka dijewer, Anda tidak suka dibandingkan. Dan luka-luka kecil itu ternyata membekas sampai hari ini. Kalau memang ada, maka tugas pertama kita adalah selesaikan masa lalu itu. Maafkan orang tua Anda, kemudian hormati beliau dengan tulus, cintai kembali dengan tulus, dan terima kondisi ini. Jangan Anda tolak. Kemudian setelah selesai dengan keempat jawaban-jawaban ini, selesai dengan semua hal masa lalu kita, tanyakan kepada pasangan hidup Anda, calon pasangan hidup Anda, apakah memiliki hal-hal yang harus diselesaikan terhadap masa lalunya. Kalau iya, minta dia segera menyelesaikannya. Karena orang-orang yang sudah selesai dengan masa lalunya biasanya tidak akan meninggalkan luka kepada anak-anaknya ketika mendidik kelak. Kemudian buat Anda yang saat ini sedang dalam proses dalam sebuah mahligai pernikahan, maka yang perlu Anda tanyakan pertama kali adalah apa peran unik Anda dan suami di muka bumi ini. Mengapa Anda dipertemukan oleh laki-laki yang sekarang menjadi suami Anda? Belajarlah kembali jatuh cinta. Mengapa Anda mencintai dia dulu? Dan apa yang menyebabkannya Anda sekarang bersama dalam sebuah keluarga ini? Setelah itu, lihatlah kembali potensi unik kita. Apa sebenarnya rahasia Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Kemudian berikutnya adalah mengapa kita dipertemukan oleh laki-laki yang sekarang menjadi jodoh kita. Setelah itu bersama-sama kita melihat Allah punya rencana apa sebenarnya dengan kehadiran kita di sini. Yang ketiga adalah lihatlah anak-anak kita. Mereka anak-anak yang luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa Allah menitipkan anak-anak tersebut berada di dalam rahim kita sebagai tempat tumbuh janin tersebut? Dan mengapa anak-anak tersebut hadir di keluarga kita, mewarnai keluarga kita? Apa sebenarnya rahasia Allah terhadap keluarga kita ini?
sehingga perlu dihadirkan anak-anak semacam yang hadir saat ini. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, maka kita harus melihatnya sebagai orang-orang yang luar biasa yang menghadirkan kita, yang menghadiri keluarga kita. Tahap berikutnya adalah lihat sekeliling lingkungan kita. Mengapa kita tahan hidup di lingkungan yang saat ini kita tinggal? Punya rahasia apa sebenarnya Allah? Kenapa kita dihadirkan di sini? Kemudian mengapa kita didekatkan oleh komunitas-komunitas yang selama ini berada dalam lingkungan keluarga kita? Keempat hal ini perlu teman-teman jawab semuanya untuk bisa lebih menguatkan apa sebenarnya misi pernikahan kita di muka bumi ini. Kemudian buat teman-teman yang saat ini sendiri karena mendidik anak-anak tanpa kehadiran ayahnya, bisa karena meninggal atau karena proses cerai. Jangan khawatir, Anda perempuan kuat. Anda pasti bisa mendidik anak-anak Anda. Tapi harus diselesaikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah, apakah berpisahnya Anda dengan ayahnya anak-anak menimbulkan luka? Kalau iya, apakah Anda sudah bisa menyelesaikannya? Kemudian menerima kondisi ini dengan apa adanya? Yang ketiga adalah, apabila yang ada hanya kenangan-kenangan indah, apakah Anda bisa mengubah, mentransfer energi positif itu untuk menjadikan kekuatan Anda mendidik anak-anak tanpa kehadiran ayahnya? Kalau hal-hal semacam ini sudah terjawab dengan sangat jelas di kehidupan Anda, maka bersiaplah untuk menyongsong sebuah peradaban dari dalam rumah. Tugas kita berikutnya adalah akan lebih memahami apa sebenarnya pendidikan-pendidikan, kurikulum yang harus diterapkan di dalam keluarga kita sesuai dengan misi spesifik anak-anak kita. Lama-kelamaan, teman-teman akan makin meyakini bahwa yang namanya berkarya, bekerja, dan mendidik anak adalah suatu hal yang tidak saling bertentangan, sehingga tidak harus ada yang dikorbankan. Maka kita akan bisa menapaki hidup ini harmoni, selaras dengan irama kehidupan. Selamat belajar, selamat mendidik anak, mengantarkan mereka menuju gerbang peradabannya. Salam Ibu Profesional.